Masalahnya kenapa setiap hari besar umat Islam, setiap hari besar umat Islam ini yang selalu kami dipojokkan. Kenapa kami harus menghormati orang lain? Bukankah orang lain itu harus menghormati kita di hari besar kita? Ya, nggak gitu juga ya teman-teman ya. Seharusnya juga Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin juga mencontohkan terlebih dahulu. Lalu aksinya kayak begini kok minta dihormati, bagaimana kan teman-teman? Iya, satu hal yang saya tidak... Tuh ngotot ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di channel Jaga 7 teman-teman sebangsa dan setanah air. Pada video kali ini kita masih membahas terkait video viral ya beberapa hari yang lalu, yakni berisi tentang aksi arogan sekelompok orang yang diduga adalah ormas yang pernah dibubarkan oleh pemerintah, teman-teman, di mana sekelompok orang itu merusak beberapa fasilitas yang ada di warung, tepatnya di Garut. Dari video viral itu, teman-teman ya, bukannya meminta maaf, bukannya introspeksi, malah justru tidak terima, padahal sudah ditegur oleh wakil bupati dan juga masyarakat Indonesia yang menyayangkan aksi arogansi yang dilakukan oleh sekelompok orang itu, teman-teman, di bulan puasa. Nah, ini adalah video di mana ormas itu ternyata masih belum terima, merasa dipojokkan, merasa disalahkan, sehingga ormas itu melakukan mediasi lagi dengan bupati dan juga dengan wakil bupati, mencurahkan hatinya, katanya tidak terima, seolah-olah mereka itu merasa tersudut. Bagaimana videonya teman-teman ya, nanti kita komentari. Pada kesempatan ini adalah rasa kekecewaan, sedikit kekesalan dari atas sikap, mohon maaf Ibu Putri yang saya hormati, mohon maaf, adanya hal yang seperti memojokkan kami. Ya teman-teman, jelas ya bahwa ini adalah seorang Habib yang mungkin menjadi pimpinan dari ormas tersebut di daerah Garut, teman-teman. Tadi dia menyampaikan bahwa dia tidak terima, seolah-olah mereka terpojokkan atas aksinya. Padahal kan jelas teman-teman ya, bahwa aksinya itu tidak dibenarkan sama sekali, karena arogansi yang begitu jelasnya yang disaksikan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, teman-teman ya. Kenapa dia merasa terpojokkan? Coba kita dengar alasannya. Dengan apa? Dengan yaitu memviralkan kejadian tersebut, yang mana insya Allah kalau tidak Ibu memviralkan itu, semuanya akan baik-baik saja. Katanya terkait video yang diviralkan oleh wakil bupati. Menurut saya teman-teman ya, kayaknya bukan hanya wakil bupati yang memviralkan, bahkan sebelum wakil bupati mengangkat video itu, teman-teman ya, itu sudah viral terlebih dahulu. Itu alasan kenapa dia merasa terpojokkan, teman-teman. Justru dengan postingan itu malah seakan-akan justru mengajak orang-orang yang intoleran untuk mencibir orang-orang yang bertoleransi. Maksud saya apa? Orang-orang yang intoleran, bukankah kita ini dijunjung untuk bertoleransi terhadap non-muslim, terhadap agama-agama yang lainnya? Alhamdulillah itu sudah diajarkan. Bahkan itu bukan kewajiban sebagai warga negara saja, tapi toleransi ini sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sudah tahu soal toleransi itu, tapi yang kami kecewakan, masalahnya kenapa setiap hari besar umat Islam, setiap hari besar umat Islam ini yang selalu kami dipojokkan. Kenapa kami harus menghormati orang lain? Bukankah orang lain itu harus menghormati kita di hari besar kita? Ya, nggak gitu juga ya teman-teman ya. Seharusnya juga Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin juga mencontohkan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita dihormati. Lalu aksinya kayak begini kok minta dihormati, bagaimana kan teman-teman? Kan kita pun umat Islam dituntut untuk menghargai hari besar dan muslim. Kami menghormati mereka, kami menghargai mereka. Kami bukan gila hormat. Namanya puasa itu amal mereka, amal mereka, amal kami, amal kami. Kami nggak memaksa
berkuasa untuk orang untuk berpuasa. Silahkan saja orang mau puasa, orang mau tidak, tapi satu minimal apa? Menghormati sebagai bentuk toleransi antar umat beragama, khususnya orang Islam sendiri, memuliakan bulan Ramadan dengan tidak makan dan minum sembarangan di siang hari bolong di tempat umum. Tapi izin, saya bukan mau memotong Pak Saputra ya. Kan tadi sampaikan bahwa kita sudah sama-sama sepakat. Kalau misalnya ke depan sudah. Ya, ini sudah nggak penting. Pak Wakil, Pak Bupati, teman-teman. Saya tidak ingin berdebat Pak Bupati. Sih sebenarnya tolong. Tapi ini adalah bentuk rasa-rasa yang ada di hati yang ingin saya sampaikan saja. Saya tidak ingin mendebat di sini. Baik. Kalau disampaikan, ini waktunya tidak tepat. Baik. Ya tolong. Baik. Seakan mungkin kita sudah terjadi. Tapi kan semua harus belajar dari pengalaman yang sudah ada. Kami sudah belajar bahwa kejadian seperti itu buat kami pulang. Betul. Artinya untuk apa ada surat edaran ini? Kalau semuanya masih seperti ini, satu hal yang saya tidak. Tuh ngotot ya teman-teman ya. Padahal dia sudah berbicara, sudah menyampaikan apa yang mungkin dia sampaikan. Tapi masih ngotot ketika Bapak Bupati Garut berbicara. Ya ini kan yang memicu sebuah diskusi yang agak panas teman-teman ya. Ngotot mulu sih. Ya. Kenapa? Tolong dengarkan. Saya punya hak. Ini nggak boleh. Saya sebagai penanggung jawab ingin dalam kondusif. Ya, paham ya. Tadi kan sudah selesai. Ya, apa namanya? Saya mohon maaf tadi. Mohon izin ya. Saya mohon Pak Habib, saya mohon maaf. Ya, mohon maaf ya. Saya tidak ada maksud apa-apa. Cuman saya sangat hormat sama bangsa. Hormat sekali. Cuman tolong jangan sampai kemudian pulang nanti kita harus selesai. Itu ya. Belum selesai. Tuh kan teman-teman ya, masih ngotot saja. Katanya persoalan yang kemarin viral juga sudah dimediasi oleh Bu Wakil ya teman-teman di beberapa forum. Katanya belum selesai. Apa yang belum selesai? Apakah tidak mau untuk disalahkan? Apakah masih merasa disudutkan? Mereka juga salah kan seperti itu. Saya juga Maunya gimana gini Bapak Ibu? makanya saya kan ada pemaparan yang perlu saya sampaikan dulu. Setelah itu Saya ini izin. Saya ini sudah berjanji dengan masyarakat Bulan. Saya harus ke sana, ya. Nah, bukankah kami masyarakat Garut juga? persis. Ini Bapak Ibu. Saya alhamdulillah sudah 2 tahun Nanti lagi KTP saya sudah ada. setelah ini nanti kita peroleh kelompok saya ya. Ya. Dan saya ngomong tidak, saya terserah. Gini Bapak Ibu, punten supaya suatu kondusif ngomongnya dari hati ke hati. Ini dari hati saya. Bentar. Dari hati ke hati. Gak usah banyak-banyak. 4 orang saya undang nanti, berapa orang ngobrol bareng sama saya. Itu lebih tertutup. Ini adalah lebih tertutup. Bapak Ibu, ini adalah bulan puasa. Kami ingin mencari solusi yang kondusif. Justru itu saya ingin memberikan solusi. Jadi kalau itu begini, oke, saya akan cari. Sebagaimana tadi ya kita sudah menyaksikan di mana masih saja ormas itu yang kemarin bersalah atas tingkahnya yang arogan di bulan puasa di suatu warung di Garut teman-teman ya, masih belum terima atas kesalahannya, masih merasa terpojokkan katanya. Tadi kita simak teman-teman ya, masih merasa disalahkan. Sebabnya apa? Katanya mengviralkan. Ya menurut saya teman-teman ya, bahwa memang hal-hal itu supaya tidak dicontoh dan rakyat harus melawan ketika ada segerombolan orang seenaknya sendiri yang merusak warung-warung ketika Ramadan. Tentunya positif jatuhnya teman-teman. Kita mengviralkan hal negatif dari ormas yang pernah dibubarkan oleh pemerintah teman-teman. Kemudian nyata, tidak bohong dan tidak direkayasa. Memang mereka arogans. Mereka memang melakukan hal-hal yang merusak. Kita edukasi kepada masyarakat. Ya, artinya ya
dalam hal positif teman-teman ya, itu positif. Tetapi teman-teman, sebelum wakil bupati itu memviralkan, tentunya sudah viral sendiri teman-teman ya. Ada beberapa orang ya yang harus disalahkan ya yang memvideo di situ, bukan wakil bupatinya teman-teman. Ya, salahnya sendiri kan. Kita lihat sajalah dari sekian aktivitas di situ, jelas teman-teman ya bahwa mereka ya di situ melakukan hal-hal yang negatif, ya ini adalah arrogance, memaksa untuk warung tutup ya, bahkan teman-teman ya itu jelas ya, menumpahkan kopi teman-teman, kemudian juga memukuli pemuda yang ada di situ. Nah, ini cara apa teman-teman? Ya, persekusi, sweeping semacam ini tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak begitu teman-teman. Nah, ini apa? Dengan kekerasan, dengan paksaan teman-teman, kemudian memaksa orang suruh puasa, warung suruh tutup. Tadi dia juga tahu kok bahwa puasa itu urusan masing-masing. Tapi kenapa ya kelompok mereka selalu setiap tahunnya melakukan hal-hal yang sama? Ini tidak dibenarkan oleh siapapun teman-teman. Ya seharusnya ya teman-teman ya, bukan malah ngotot, bukan malah memaksa mediasi terus-menerus, diskusi terus-menerus, introspeksi diri saja, nggak usah kayak gitu lagi teman-teman, kan seperti itu. Jelas di situ kok ya, jelas bahwa mereka ini melakukan hal-hal yang arogan. Jadi alasannya menurut saya adalah hanya untuk mereka ini ribut sebenarnya. Sudah salah tidak mau disalahkan teman-teman ya, kan kacau. Dia sudah jelas-jelas salah, mereka sudah jelas-jelas salah, melakukan aksi yang arogan. Kok tidak terima dengan alasan yang menurut saya remeh-temeh? Sudahlah Pak, pemerintah Kabupaten Garut, sudah tutup saja, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Mereka sudah salah ya salah. Mereka harus memberikan ganti rugi terhadap apa yang dia rusak, memberikan ganti rugi terhadap fasilitas yang ia rusak di warung itu. Sudah selesai, kelar. Dia suruh minta maaf dan lain sebagainya. Jangan kemudian membuka lagi mediasi. Untuk apa? Apa yang harus dimediasikan? Apa yang kemudian harus dibicarakan, teman-teman ya? Jelas di situ bahwa dia itu melakukan kesalahannya sudah. Malah justru teman-teman ya, usaha dari Bupati Garut beserta jajarannya berdiskusi dengan DPR Kabupaten untuk kemudian mendiskusikan pembubaran ormas. Itu yang kemudian harus dilakukan teman-teman, karena ormas semacam ini tidak bisa kemudian diajak kerjasama. Nggak bisa, wong ormas sudah pernah dibubarkan kok masih diajak kerjasama, kan aneh teman-teman ya. Ormas sudah dibubarkan, sekarang kenapa ada mereka berganti nama kok, tadinya FPI kemudian FPI lagi. Pertama Front Pembela Islam, kedua Front Persaudaraan Islam, sama saja. Sudahlah, diskusikan dengan DPR Kabupaten, jajaran pemerintahan Kabupaten untuk supaya tidak berganti nama lagi. Ya, pentolan-pentolannya itu ya teman-teman perlu dipenjara sekalian teman-teman ya, dipenjara sudah, nggak buat onar lagi kan seperti itu ya. Bagaimana caranya lah pemerintah, karena ya nyata teman-teman ya, sudah dibubarkan, muncul lagi ganti nama baru, kan repot teman-teman ya. Ya mungkin itu saja teman-teman di video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.